Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, kita lanjut dengan acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Henry Tanjung. Beliau adalah Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Tema yang akan dibawa, wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz. Bisa ditampilkan nggak di situ apa slide-nya? Itu ya, betul. Ya, itu dia. Tunggu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Juga kita sampaikan salam kehadirat Rasulullah SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Segala puji bagi Allah juga yang telah memberi kita nikmat sehat, ya. Karena sehat ini tidak bisa kita beli dengan pitih. Banyak pitih, tapi kalau badan tidak sehat, tidak ada guna. Ya. Kecil orang awak, tidak ada guna. Apalagi kalau tidak punya pitih. Ya. Jadi nikmat sehat adalah nikmat yang paling kita syukuri dalam kehidupan kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, warga pengajian Rau-Rau, ya. Ini mohon maaf beberapa kali saya diundang tidak bisa datang, ya, karena beberapa kesibukan. Alhamdulillah kali ini bisa hadir bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari Rau-Rau, ya, yang ada di Jakarta dan sekitarnya, apalagi di Zoom, ya. Di Zoom berarti tadi saya lihat Pak Saful Zen dari Padang kayaknya, ya, ada di Zoom dia, ya, dari Rau-Rau kemungkinan, ya. Pak Junaidi juga dari Rau-Rau. Jadi saya dengan Pak Zen dengan Pak Saiful ini ketemunya tidak sengaja. Jadi ketika itu beliau mau bertanya tentang wakaf. Lalu datanglah ke kantor Badan Wakaf Indonesia yang di Taman Mini di Baitul Quran itu. Ketemu dengan saya, ya. Lalu ngobrol-ngobrol, rupanya sama-sama orang awak. Nah, itulah kemudian berlanjut sampai pada pengajian hari ini. Saya diminta untuk bicara wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat, ya. Wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat. Oke, next slide. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ya, ini undangannya bunyinya mengundang warga Rau-Rau dimanapun berada, ya, untuk mengikuti pengajian hibrid Ikrar. Ikrar ini Ikatan Keluarga Rau-Rau. Tadi istri saya sempat bertanya, itu Rau-Rau di mana? Itu istri saya itu, paling pojok sana. Dia nggak tahu Rau-Rau di mana, dia pikirnya Rau. Ya, Rau itu kan Pasaman. Nah, Rau-Rau di mana? Saya bilang, itu di Sumatera Barat. Iya, di mana dia? Saya bilang, di dekat Payakumbuh, ya? Batu Sangkar. Dekat Batu Sangkar. Kami kemarin ya, dengan istri berdua ke Pagaruyung. Sakar Pagaruyung. Dari situ jauh nggak itu, Rau-Rau? 10 kilo. Nah, 10 kilo. Ya, jadi itu ya. Sekarang saya menjabat anggota Badan Wakaf Indonesia, ya. BW ini adalah badan yang dibentuk oleh undang-undang. Ya, karena ada undang-undang maka ada badan. Sama kayak Basnas, kayak badan narkotika, kayak badan-badan yang namanya badan-badan itulah. Itu dibentuk karena undang-undang. Ya.
Itu kemudian hari ini juga sebagai wakil direktur di Pasca Sarjana Kampus Ibnu Khaldun Bogor di Bogor. Ya, kita punya program doktornya ada 2 di kampus saya itu ya. Ada doktor pendidikan agama Islam, ada doktor ekonomi syariah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau sanak yang ingin studi lanjut doktor boleh ke Ibnu Khaldun ya, nanti berhubungan dengan saya. Atau yang mau master lanjut S2, kita punya 4 program master. Master pendidikan agama Islam, master ekonomi syariah, master manajemen, dan master teknologi pendidikan. Next slide. Tadi ada yang bertanya, Pak Ustadz PhD-nya dari mana? Ya, saya bilang dari Islamabad. Jadi Islamabad ini kampusnya namanya International Islamic University. Jadi dia memakai kurikulum Inggris. Ya. Jadi memang ijazahnya itu 2 bahasa. Kalau kita lihat ijazahnya itu ada sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan bahasa Arab. Jadi saya boleh pakai PhD yang bahasa Inggris, boleh pakai doktor falsafah yang bahasa Arab. Ya. Lalu master filosofi saya juga di Islamabad dalam bidang ekonomi Islam. Kemudian master di Ibnu Khaldun dalam bidang hukum bisnis Islam. Lalu master di IPB dalam bidang agribisnis, manajemen. Lalu sarjana dari IPB, statistik. Ya, saya alumni IPB S1-nya. Lalu ambil diploma 2 studi Islam dari Ulul Albab Institute Bogor. Ini yang pendidikan formal. Next. Nah, kita masuk sekarang ke persoalan wakaf. Aset tanah wakaf di Indonesia ini per Maret 2016 ya, itu 4,3 miliar meter persegi. 4,359 miliar meter persegi. Kalaulah 1 meter itu 100.000 saja, maka aset tanah wakaf itu 435 triliun rupiah. Besar ini. Ya. Saya hitung 7 kali luas Singapura. Ya. Tanah wakaf di Indonesia ini luasnya 7 kali Singapura. Ya. Jadi kita bisa bikin negara 7 kali seperti Singapura dari tanah wakaf. Ya, luar biasa. Lalu produk domestik bruto tahun 2021, next slide. Ya, itu sebesar 16.978 triliun. Ya, ini PDB kita. Dan potensi wakaf uang kita 180 triliun. Ya, dari mana itu 180 triliun? Dari hitungan yang saya tulis di Republika. Coba next slide. Ini saya tulis di Republika hari Kamis 21 Januari 2021. Judulnya Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ya, nanti silakan di searching di Google ya. Itu insya Allah masih ada. Ini saya jelaskan dari mana angka yang 180 triliun. Hitung-hitungannya jelas di sini. Lalu, mestinya ya, next slide, mestinya dengan potensi yang besar itu, ya 4,3 miliar meter persegi tanahnya, potensi 180 triliun uangnya, ya mestinya itu ini mampu memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Tapi pada prakteknya di gambarnya gimana tuh gambarnya? Orang kaya yang mana orang kaya itu? Orang kaya yang mana? Yang satu apa yang banyak? Yang satu. Orang miskin yang mana?
Yang banyak. Hartanya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang satu. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat datanya mengerikan ini. Ya. Datanya 4 orang terkaya Indonesia, 4 orang, dan mereka bukan muslim. 4 orang terkaya Indonesia itu hartanya sama dengan 100 juta orang Indonesia. Coba. Itu data berbicara. Ya. Jadi kesenjangan itu seperti itu. Demikian luar biasa. Next slide. Nah, karena itu karena Allah sudah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada manusia, ya. Kenapa tadi saya bilang mestinya mampu mengurangi kesenjangan yang kaya dengan yang miskin. Karena apa? Allah sudah berfirman dalam surat An-Najm ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan kepada manusia. Yang memberikan kekayaan siapa? Allah. Yang memberikan kecukupan siapa? Allah. Ya. Sekarang manusia yang hidup di bumi ini berapa miliar sekarang? Ada yang tahu nggak? 7,7 miliar manusia hidup di muka bumi hari ini. Termasuk kita. Artinya apa? 7,7 miliar mulut yang mesti dikasih makan. Allah kasih rezeki nggak? Kasih. Persoalannya tidak merata rezekinya. Ada yang kaya, ada yang miskin, nggak merata. Ya, nah, itu dia persoalan. Sehingga PR kita adalah bagaimana memeratakannya. Ya, bagaimana melakukan distribusi pendapatan itu. Next slide. Apa solusinya? Supaya lebih merata harta itu. Kalau rata semua nggak mungkin. Kita bukan negara komunis. Ya, pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Tapi miskinnya jangan terlalu miskin. Ya, makanya salah satu solusinya adalah wakaf. Ya. Next slide. Dalil disyariatkannya wakaf. Nah, ini tadi dibaca oleh Buya kita. Ya, tadi di awal beliau membaca surat Ali Imran ayat 92. Ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang engkau cintai. Ya. Jadi wakaf itu menginfakkan harta yang dicintai. Itu wakaf. Ya, jadi kalau dulu ketika ayat ini turun, sahabat itu pada datang kepada Nabi, pada lapor, saya punya harta ini. Yang aku cintai ini, itu aku wakafkan. Misalnya Abu Talha. Abu Talha datang pada Rasulullah, ya Rasulullah aku punya harta ABCD. Tapi yang paling aku cintai kebun Bairuha, kebun korma. Oleh karena itu aku wakafkan. Ya. Dan wakaf itu maksimal 1/3 dari harta kita. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya mobil 3, 1 boleh diwakafin itu. Ya. Kalau bapak-bapak punya rumah 3, ya 1 boleh diwakafin. Karena maksimal 1/3. Kalau bapak-bapak punya kebun 3, 1 boleh diwakafin. Ada pertanyaan ke saya, Ustaz, bagaimana kalau punya istri 3? 1 diwakafin, waduh repot. Kalau punya istri 3 mah tambah lagi biar 4. Ya kan Pak ya?
Ibu-ibu pasti nggak setuju. Ya Bu ya, ada yang setuju nggak Bu? Orang Minang kan nggak ada kan budaya punya banyak bini kan? Ada nggak? Kecuali Buya katanya. Ah, Buya boleh banyak bini Buya. Nah, kalau kiai ya, kalau kiai itu istrinya kalau satu gak dipanggil kiai. Nah, tapi kalau istrinya lebih dari satu baru panggil kiai gitu. Jadi maksimal sepertiga. Kenapa? Karena 2/3 lagi jadi harta waris. Supaya kalau awak kayo, anak-anak awak kayo aja. Jangan awak kayo, anak-anak awak miskin. Dia posa mangai berwakaf, sadonya diwakafkan. Ah, miskin aja tuan itu. Ah, enggak boleh ya. Jadi ada hukum fikihnya terhadap harta wakaf. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kau infakkan maka Allah mengetahuinya. Apa maksudnya? Allah akan membalasnya. Saketek banyak, gadang, ya, sambuah, Allah akan menggantinya. Jadi kalau kita berinfak, kita berwakaf, jangan ragu. Ya, jangan ragu, berwakaf saja. Kenapa? Karena Allah pasti mengganti. Ya. Coba lihat surat Saba. Surat Saba ayat 39. Saba itu surat berapa? 34 ya? Ya Buya, coba Buya, lihat Buya. Buya yang bacalah. Nah, biar mantap. Surat Saba, Agiamik. Nah, surat Saba, surat 34. Berapa, Be? Ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Ya, artinya Bu ya, kul, katakanlah inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ya besutu rizqa, melampahkan rezeki lima yasa kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, orang awak tuh banyak yang kayo-kayo, ya. Allah lapangkan rezekinya banyak, ya, termasuk orang kampung Ambo. Ambo amak dari Piaman, abak dari Tanjung Ampalu. Dari Piaman tuh banyak tuh, ya, apalagi Tanah Abang banyak Piaman. Ya, Purwa makan, ya, banyak Piaman, ya, kayo-kayonya Allah lapangkan rezekinya, ya. Tapi sebagian wayakudir, Allah sempitkan juga rezekinya. Jadi ini ujian, ya. Allah lapangkan rezekinya ujian, Allah sampaikan rezekinya ujian. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan, min syai', apa saja, ya, besar kecil banyak sedikit, ya, apa saja yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah pasti menggantinya, maka Allah akan menggantinya, ya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah maha pemberi rezeki yang terbaik. Jadi jangan khawatir kalau kita mau berwakaf. Ya, jangan khawatir. Kenapa? Allah pasti ganti. Ya, Allah pasti ganti. Kita wakafkan satu
Satu apa? 100 juta misalnya, Allah ganti 1 miliar. Terjadi nggak? Terjadi. Ada kawan saya seperti itu. Dia berwakaf 100 juta, tapi Allah ganti 1 miliar. Dia kaget-kaget aja dia. Ya. Tadi kan dibaca juga tadi sama Buya di awal tadi kan. Al-Baqarah 261 tadi itu ya. Bagaimana permisalan orang yang bersedekah itu seperti satu padi tumbuh 7 bulir, setiap bulir tumbuh 100 biji. Jadi 1 kali 7 kali 100 berapa tuh? Orang awak pasti jago itu hitung-hitung. Berapa tuh? 1 kali 7 kali 100 700. Kalau persen 70.000%. Tuh kalau orang bank ya, orang bank kan biasanya hitung persen. Bara marginnya, bara keuntungannya 70.000%. Ya Allah ganti nanti harta kita itu. Ya jadi jangan khawatir. Berwakaf saja. Nggak usah ragu-ragu. Ya. Kenapa orang ragu-ragu berwakaf? Ada nggak yang tahu jawabannya? Mau berwakaf nggak jadi, berwakaf nggak jadi. Kenapa? Karena bisikan setan. Karena bisikan setan. Ya. Coba dibuka Al-Baqarah 268, Bu ya. Coba Bu ya. Al-Baqarah 268. Ini bagaimana pekerjaan setan membisik-bisikkan kepada kita sehingga kita nggak jadi berwakaf. Banyak pikirannya, banyak pertimbangannya. Jadi nggak jadi berwakaf. Ya. 268. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا عليم. Ya, artinya ada nggak situ artinya? Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Iya. Setan itu menakut-nakuti kita dengan miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Jadi kalau kita mau berwakaf, jangan nanti kamu miskin. Nggak jadi. Infak, jangan nanti kamu miskin. Nggak jadi. Itu karajo setan. Al-Baqarah 268. Ditakut-takuinya wajah miskin. Padahal Allah apa? Allah janjikan dengan wakaf itu bagi kita kemuliaan. Ya. Jadi setan itu karajonya dua. Al-Baqarah 268 karajo setan itu dua. Pertama, menakut-nakutin awak. Miskin. Nggak usah lah bersedekah-sedekah. Nggak usah lah berwakaf-wakaf. Tuh miskin berkah. Satu. Dan kedua, wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kita berbuat yang keji. Apa itu yang keji? Kikir. Jamaah sekalian, kikir itu bentuk kekejian dalam agama kita. Bentuk al-fahsya. Kikir itu. Kikir itu kalau bahasa Minangnya apa ya? Pilih karyang. Ya itu. Baru-baru kan. Pilih karyang. Badarah malau pitikan. Pilih karyang. Pilih karyang itu salah satu al-fahsya. Bayangkan itu. Tidak mungkin orang yang beriman pilih karyang, tidak mungkin. Ya. Kalau dia pilih karyang belum beriman. Sederhananya itu.
Sebab apa? Sebab orang yang beriman itu dia ingin sekali untuk berbuat amal. Dan orang yang beriman itu selalu diganggu setan. Bagaimana caranya? Dua tadi. Ditakut-takut nyawa. Yang kedua, ini apa? Ini nyuruh awak untuk berbuat kikir. Ya. Ibu-ibu suka enggak berkawan dengan orang kikir? Suka enggak berkawan dengan orang pilik karyang? Enggak suka, pasti enggak suka. Jangankan ibu-ibu, orang yang pilik karyang enggak suka berkawan dengan orang pilik karyang juga. Jangankan orang biasa, orang pilik karyangnya enggak sukanya berkawan dengan orang pilik karyangnya. Itulah ya, al-fasha, bahasanya jelas. Al-Quran mengatakan al-fasha, kekejian. Ya, kikir itu kekejian. Ya. Kenapa? Kenapa orang kikir itu? Karena dia berpikir hidupnya 1000 tahun. Kumpul-kumpul lah piti itu. Habis kau mati jadi milik ahli waris. Nggak ada dinikmatinya kan. Kadang-kadang aneh juga orang-orang kok. Aneh. Bosa mangek mangumpu harto. Lata kumpul matinya. Nggak ada nikmati cialah jora. Ya giahnya ke orang lain. Kan tidak rasional. Harusnya kalau nyukumpul banyak-banyak, ini yang menikmati kan gitu. Nyukumpul banyak-banyak, nyawa meninggalnya lah. Jadi harta waris. Ya. Nah jadi para jemaah sekalian, semua yang kita wakafkan itu Allah pasti ganti. Jadi jangan takut. Jangan takut. Ya. Nah, terus next slide. Ini kita sekarang bicara sejarah wakaf, ya. Terus, nah ini dia. Sejarah wakaf itu berawal daripada Umar bin Khattab. Ketika perang Khaybar, dia dapat tanah luas. Tanah luas, mau diapain nih tanah luas ini? Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapat tanah luas, mau diapain? Kata Rasulullah, ya Umar, in habasta aslaha wa tasaddaq tabiyah. Wahai Umar, kalau engkau mau, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Jadi wakaf ini bisnis. Ya. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Bagaimana caranya supaya dia berhasil? Dibisniskan. Ya. Nah inilah dia wakaf tadi. Makanya wakaf di kita banyak. Ya. Di Indonesia ini udah banyak jenis-jenis wakaf, tidak hanya masjid, tidak hanya pesantren, tidak hanya madrasah, tidak hanya kuburan. Di Indonesia ini ada wakaf perkebunan nanas di Subang. Ada wakaf pabrik nanas di Subang. Ada wakaf kelapa sawit di Padang. Ada wakaf kebun anggrek di Bandung. Ya, ada wakaf restoran Ampera di Bandung. Banyak sekarang wakaf itu, tidak hanya yang sifatnya ibadah, tapi juga yang sifatnya ekonomi. Ya. Nah, makanya orang rau-rau harus bikin wakaf tuh. Ya, wakaf apa gitu yang sehingga orang-orang menikmatinya dan mengingat ini adalah wakaf orang rau-rau. Ya. Next slide. Ini saya berikan beberapa contoh wakaf di Indonesia. Ini ada wakaf Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini di Serang. Ya, di Serang, Provinsi Banten. Itu ada Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini adalah harta wakaf. Kenapa namanya Ahmad Wardi? Ada yang tahu nggak? Karena yang berwakaf tanah namanya Ahmad Wardi. Ya. Nanti akan ada lagi misalnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Saiful Zain. Karena yang berwakaf Pak Saiful. Rumah Sakit Jantung Henry Tanjung.
Ya, rumah sakit Tanjung Henry Jantung. Karena yang berwakaf orangnya gitu ya, Henry Tanjung. Jadi semua kita bisa bikin tuh. Ya. Semua kita bisa bikin. Klinik ibu dan anak Fajri. Bisa. Ya, itulah yang jadi peninggalan kita nanti. Meninggal awak, ada peninggalan generasi sesudahnya. Caliaknya, oh ini peninggalan Pak Fajri. Oh ini peninggalan Pak Junaidi. Oh ini peninggalan Pak Saiful. Jadi walaupun awak sudah meninggal di dalam kubur, orang menikmati itu hasil awak itu. Itulah namanya pahala jariah. Ah itu. Pahala jariah. Jariah itu mengalir, jariah mengalir terus. Meninggal awak, puluh-puluh tahun di kuburan, harta awak terus jariah pahalanya. Kenapa? Karena dinikmatin orang. Karena orang menggunakan rumah sakit kita, orang menggunakan klinik kita, orang menggunakan sekolah yang kita buat, orang pokoknya semua. Ya. Bahkan di Malaysia ada wakaf hotel. Bayangkan. Di Thailand ada wakaf mall. Ya. Jadi sekarang sudah banyak aset-aset wakaf. Ya. Next slide. Nah, selain rumah sakit, maka ada wakaf toko. Nah, ini ceritanya suami istri pergi haji. Ini di Jawa Tengah. Nah, ketika dia haji itu ada dapat ilham gitu, pengen berwakaf. Lalu pulang dari haji, dia punya beberapa toko, 2 toko dia wakafkan. Nah, ini contoh. Ya, diwakafkannya ke pesantren, pesantren menggunakannya untuk jualan barang-barang keperluan santri, lalu keuntungannya itulah yang kemudian dinikmatin untuk oleh santri. Ya, bayangkan nanti kalau dia meninggal, pahalanya terus mengalir. Ya, jadi orang yang berpikir panjang, dia pasti berwakaf. Kenapa? Karena pahala yang dia peroleh tidak hanya ketika dia hidup. Kalau orang berpikir pendek, ya selama dia hidup saja. Dia beramal ketika hidup saja. Habis hidup itu ya sudah. Mati dia, mati selesai semua. Ya, terus next. Ini wakaf di sini, di Kuningan sini, daerah Kuningan, Gedung Raudhah namanya. Ini punya yayasan, lalu disewa-sewakan untuk perkantoran. Hasil sewanya untuk apa? Untuk membiayai sekolah. Sekolah Yayasan Raudhah namanya. Ya, ini bentuk lain daripada wakaf. Wakaf gedung perkantoran disewa-sewakan. Next slide. Ada wakaf lapangan futsal. Nah, ini di Ciputat. Kok bisa? Ya bisa. Tanah wakaf ini mau diapain? Yang penting menghasilkan. Yang penting nggak haram aja. Ya. Tapi kalau tanah wakaf dibuat pabrik bir, ya itu nggak boleh karena haram. Ya. Tanah wakaf dibuat peternakan babi, nggak boleh, jelas haram. Tapi kalau tanah wakaf dibikin futsal, boleh. Menghasilkan, hasilnya digunakan untuk beasiswa mahasiswa yang kurang mampu. Ya. Next. Ada kes wakaf lin sukuk. Nah, ini wakaf sementara. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya uang tapi ingin berwakaf tapi uangnya nggak mau hilang. Nah, gimana caranya? Misal saya punya uang 100 juta. Saya mau berwakaf dengan uang itu, tapi saya ingin uang itu nggak hilang. Nanti kembali, gimana caranya? Nah, ini dia. Ya, Badan Wakaf Indonesia menyiapkan namanya kes wakaf lin sukuk. Jadi 100 juta uang kita belikan sukuk negara, lalu setiap bulan negara membayarkan kuponnya, lalu kuponnya itulah yang kita wakafkan ke lembaga wakaf. Lalu setelah selesai masanya, apa 2 tahun, apa 3 tahun, apa 5 tahun, uang kita kembali 100 juta.
Yang kita sedekahin apa? Yang setiap bulan yang kupon dari suku kita. Ya. Jadi ini sangat sangat marketable bagi orang-orang yang punya uang tapi nggak mau uangnya hilang. Sebab kalau kita wakaf langsung hilang uangnya kan, langsung kita serahkan. Tapi ini tidak. Ini masih tetap ya uangnya kembali kepada kita, tapi kita bisa berwakaf. Ya, ini alhamdulillah produk ini sangat diminati. Banyak sekali yang membeli cash wakaf dengan sukuk ini. Ya, termasuk lembaga-lembaga boleh ya. Kemarin baru-baru ini ITS 50 miliar, IPB 200 miliar, kampus-kampus lain ya menyusul ya, UNP Padang menyusul 50 miliar. Target kita 2023 tembus 1 triliun. Ya, ini kita sediakan untuk orang-orang yang punya piti banyak tapi tidak mau hilang pitinya. Ya. Terus next. Halo? Ya. Ini kalau mau lihat tulisan mengenai cash wakaf dan sukuk bisa nanti dilihat di situ di jaringan itu ya, tinggal nanti di klik aja nanti itu masuk. Next slide. Coba pergi ke sebelah, ke Singapura. Di Singapura itu wakaf sudah canggih. Di situ ada wakaf apartemen, ada wakaf semacam hotel, ada wakaf gedung perkantoran, ada wakaf masjid. Itu sampai itu ambil contohnya ya. Sebelah kiri itu Masjid An-Nahdah namanya. Itu dibangun dari wakaf yang dikumpulkan per bulan dari gaji-gaji orang muslim di Singapura. Dan sudah terbangun dari uang-uang itu sudah terbangun 21 masjid di Singapura. Sebelahnya ada wakaf Ali Omar Al-Junaid. Kita sebut dengan Somerset Bencoolen. Ini ada 3 lantai commercial space, ada 12 lantai apartemen dengan 107 unit, itu semuanya wakaf. Sebelahnya lagi ada Teluk Indah, ini apartemen 2 lantai. Di Singapura itu kalau apartemen 2 lantai mahalnya nauzubillah. Karena di sana itu tanah itu begitu mahal. Jadi biasanya kalau orang-orang Indonesia yang kerja di Singapura pun itu tinggalnya di apartemen-apartemen yang lantai-lantai tinggi, tidak di yang 2 lantai seperti ini. Paling ujung itu ada perkantoran, namanya 11 Beach Road, itu perkantoran di tengah-tengah kota Singapura. Ini saya ambil next slide. Ini saya ambil foto di Singapura, di Changi Road. Ya, di belakang saya itu Masjid Qasim, itu juga wakaf. Di sebelahnya ada gedung 4 lantai, itu juga wakaf. Gedung 4 lantai itu di bawahnya pertokoan, di atasnya perkantoran, itu juga wakaf. Ya, saya ada 7 tahun bolak-balik Singapura karena saya ngajar juga di sana. Jadi ini saya ambil pas saya ngajar, saya ambil fotonya. Ya. Kemudian ini di belakangnya, next slide. Ini di belakang masjid ini, di belakang perkantoran ini. Ini ada namanya apartemen 2 lantai. Ini saya ambil kiri kanan fotonya. Ini juga wakaf. Ya. Ini juga wakaf. Next slide. Dari Singapura kita coba ke Pakistan. Di Pakistan ini ada satu rumah sakit namanya Ishaq Harun Wakaf Hospital. Jadi rumah sakit wakaf Ishaq Harun. Nah ini ada orang kaya di sini, rumahnya gadang mana? Gadang pada rumahnya diwakafkannya dibuatnya rumah sakit tipe D. 80 kamar tempat tidur. Ini dia, ambil foto di situ. Next. Ini yang lebih besar. Di kota Lahore, namanya Suraya Azim Teaching Hospital, ini 300 tempat tidur, juga wakaf. Wakaf seorang konglomerat namanya Suraya Azim, ini konglomeratnya Padusi. Ya, ini juga hasil wakaf. Next slide. Dari Pakistan kita ke Turki. Turki ini aset wakaf yang luar biasa.
Di tengah-tengah masjid, di samping-sampingnya adalah pusat bisnis. Ini namanya Sulamani Kuliesi. Ya, next slide. Nah, sekarang di mana peran Badan Wakaf Indonesia? Sampai Ambo bertugas kini. Jadi BWI itu visinya adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat. Jadi BWI itu lembaga independen. Ya, siapa saja boleh menjadi anggota BWI, ada seleksi tiap 3 tahun. Ya. Dan BWI mengelola wakaf baik di Indonesia maupun wakaf di dunia internasional. Para jamaah sekalian, di Aceh ada wakaf kita. Wakaf orang Aceh. Jadi tower jihad gede. Ya, jadi tower jihad gede. Yang ikrarnya adalah untung wakaf itu untuk orang Aceh. Sehingga sekarang orang Aceh yang pergi haji itu dapat 1.500 real satu orang dari hasil wakaf itu. Ya. Terus ini saya juga perlu kenalkan tentang tugas BWI. Ya. Ada 6 tugas BWI dalam undang-undang. Ya. Di antaranya adalah pembinaan nazir, mengelola aset wakaf, persetujuan perubahan wakaf, mengganti nazir, memberhentikan nazir, dan memberi saran pertimbangan kepada pemerintah. Next slide. Nah, ini salah satu contoh kita buat guidelines, kita buat tata kelola wakaf untuk kita sebarkan ke seluruh dunia. Ini merupakan joint inisiatif antara Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Islamic Development Bank. Dan ini saya termasuk tim yang membuat ini ya. Terus, ini dalam pertemuan di Bali, di Nusa Dua Bali, dalam rangka peluncuran tadi Wakaf Core Principle itu, ini dilaksanakan pada tahun 2018, dalam acara annual meetingnya IMF, ya, annual meetingnya World Bank atau Bank Dunia. Next slide. Ini BWI memperoleh penghargaan dari Cambridge ya sebagai Best Public Sector Program dalam hal Financial Inclusion Award 2019. Ya, next. Nah, Abu Tuti jawab pantun. Rezeki harus halal barokah. Bilang cakep gitu ya, cakep. Rezeki harus halal barokah. Cakep. Rezeki juo indak kamano. Cakep. Amal jariah dan sedekah. Cakep. Wakaf produktif paling utama. Next slide. Putri Raja senyum merekah. Senyum merekah membuyarkan lamunan. Wakaf uang sungguh barokah, dapat membantu proses pembangunan. Next slide. Nah, masih ada. Hendak kahulu jalan berduri, coba tabang kaki menyeri. Bila nak maju suatu negeri, wakaf uang jadi solusi. Next slide. Nah, Bali ikan pleco, Bali duren, orang rau-rau. Memang keren. Cakep. Ikan pleco itu ikan hias. Harganya mahal. Namanya ikan pleco. Ya. Next slide. Slide terakhir. Ya. Setelah orang rau-rau memang keren. Ini adalah buku ya. Buku tadi ya, sebelumnya itu slide yang paling terakhir ya. Ini buku wakaf, judulnya Wakaf dan Ekonomi Syariah, Isu-isu Kontemporer. Ini buku saya terbaru ya tahun 2022. Tahadus bin Nikmah saya sudah menulis 38 buku
Dan ini adalah buku yang paling baru yang saya tulis tentang wakaf. Ada di toko buku seluruh Indonesia, ada di Gramedia, dan juga saya bawa tadi. Ya, ada saya bawa 20 di sini. Mana tahu jamaah memerlukan, silakan nanti dimiliki. Demikian saya akhiri dengan mari kita tanya jawab, ya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khairan. Semoga tausiah yang barusan disampaikan oleh Ustadz Hendy Tanjung mendapat pencerahan buat kita dan semakin ikhlas kita untuk berwakaf, minimal untuk memperdayakan ekonomi umat. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Irwan, ya. Tekan agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Tanjung, Ya, paparan yang Bapak sajikan sangat menarik. Cuma ada satu hal yang saya akan tanyakan ke Bapak. Wakaf ini tadi di ujung pantun Bapak bilang yang sedekah yang barokah. Artinya wakaf ini harus diberikan betul-betul uang yang bersih. Maksud saya, ya, bagaimana hukumnya, dalilnya, value-nya, nilai pahalanya, jika yang saya berikan itu dari hasil riba bunga bank, atau hasil dari KKN. Kalau memang tidak bermanfaat, tidak ada nilainya, seharusnya Badan Wakaf Nasional memberikan salah satu tulisan note. Jadi negeri ini bersih, Pak. Penerima wakaf juga bersih. Percuma kalau kita berikan wakaf dari hasil tadi, kalau memang tidak bermanfaat. Mungkin sekian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan Pak apa Pak? Namanya Pak? Saya Pak Irwansyah, Pak. Irwansyah. Bukan Bin Tanjung ya, Irwansyah aja, Pak. Baik, ini langsung atau gimana? Langsung. Langsung aja, Pak. Langsung dijawab nih. Baik, Pak Irwansyah ya. Jadi memang betul ya, sedekah itu yang barokah itu sumbernya dari yang benar. Ya, dari yang halal maksudnya ya. Bagaimana kalau dari bunga bank? Itu ada fatwanya, fatwa daripada Dewan Syariah Nasional MUI Pusat itu mengatakan bagaimana penggunaan dana, disebutnya dana pendapatan tidak halal. Ya. Itu boleh digunakan untuk fisik, Pak. Pembangunan fisik boleh. Ya, jangan dikasih makan. Ada fatwanya, ya. Nah, jadi aman itu kita. Silakan saja, ya. Sebab kalau bunga bank itu tidak diambil, banknya untung. Jangan. Ambil aja bunga banknya, sedekahin untuk fisik. Ya. Saya lihat tadi nggak ada korelasi nih, apa yang Bapak katakan. Bapak katakan kalau fisik boleh. Tadi di pemaparan Bapak katakan boleh bangun fisik, rumah makan atau kantor, di mana uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya wakaf. Jadi artinya apa yang Bapak utarakan nggak nyambung nih sama yang saya terima. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi gini Pak Irwansyah, ya nanti kita bisa diskusi panjang lebar ya. Begini, kalau ikuti fatwa itu boleh, ya boleh menggunakan pendapatan tidak halal itu untuk pembangunan fisik. Dan itu sudah ada fatwanya. Ya, jadi kalau tadi Bapak bilang, bagaimana kalau dari bunga bank diwakafkan? Boleh, tapi syaratnya harus jadi bangunan. Ya, contohnya misalkan bangun WC umum, silakan.
ya. Ya, jangan juga bangun rumah makan gitu ya. Jadi fisik itu fisik yang bisa kita gunakan untuk umum, sifatnya untuk umum gitu loh. Ya, toilet kan untuk umum ya, sifatnya seperti itu. Ya, jadi hasilnya tidak digunakan untuk memberi makan. Itu yang dikeluarkan oleh fatwa gitu Pak Irwan. Maaf nih Pak, ya mungkin lebih detail lah. Kita ini diskusi Pak. Kelemahan kita ini sering memberikan pemaparan, tapi tidak langsung ke jantung hati. Maksud saya, di sini kan ada problem. Saya mewakafkan uang saya bangun kantor, Ya, menghasilkan uang. ya, Uang itu digunakanlah. Tanda titik. Yang saya berikan uang itu adalah uang dari hasil KKN atau uang riba tadi. Maksud saya bagaimana value-nya, nilainya, apakah ada himbasnya pahala buat saya atau memang zero, nol. Begitu Pak maksud saya. kalau dari sisi Allah itu zero Pak. Ya, Bapak mau bicara di sisi Allah atau di sisi manusia? Iya kan? Iya kan? Bapak kan tadi kan tidak jelaskan ya. Artinya di sisi Allah nol, tapi kalau di sisi manusia gunakan saja Pak. Itu mubazir kalau Bapak biarkan. Ya, gitu. Baik Pak, terima kasih. Cuma saya mengusulkan, menyarankan. Ya, Banyak buku-buku wakaf itu yang saya baca, jarang ada tulisan yang menyatakan kalau yang diwakafkan itu betul-betul dari hasil yang murni, Pak. Ya, artinya bukan dari KKN atau dari riba bank. Jangan sampai umat-umat ini diplesetkan nih, Pak. Jadi banyak yang kurang paham. Ya, terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Pak Irwan Sah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa memuaskan darinya. Berikutnya dari Pak Puan Ismail berikan pertanyaan, silakan Pak. Terima kasih. Pak Ustadz, nama Ambo Fuad Ismail. Yang ingin bertanyakan ke Pak Ustadz, andai kata, itu di luar konteks wakaf kali ya, tapi masalah halal dan haram yang berkaitan dengan bank. Andai kata Ambo punya satu aset dalam bentuk ruko, dikontrak oleh bank konvensional. Nilai kontrak yang dihasilkan itu hukumnya apa Ustaz? Masuk dalam hukum memfasilitasi ribakah dan hukum dan statusnya gimana? iya masuk. Masuk dalam status riba. Ya. Andai kata statusnya sudah jelas riba, tapi karena terpaksa harus diterima karena memang katakanlah saya membeli satu aset sudah berkelanjutan dengan bank gitu. Nah kontrakannya kan udah berjalan, kita udah terima. Andai kata digunakan untuk keperluan pajak, katakan seperti itu, tidak digunakan untuk keperluan pribadi lainnya gitu. Pajak kan di dalam hukum agama kan tidak termasuk dalam kewajiban sebetulnya. Ya. Di luar zakat gitu ya. Nah kira-kira status uang yang digunakan untuk membayar pajak ini bagaimana gitu. Sementara sumbernya adalah dari hasil mengontrakkan ruko melalui bank gitu. Ya. Masih Ustaz? Iya baik. Itu sama juga jawabannya dengan yang apa tadi fatwa tadi ya. Saya coba searching ya fatwanya nomor berapa ya. Fatwa pendapatan non halal ya kemana digunakan nanti coba cari ya, Pak situ ya kemana digunakan itu jelas. Saya coba saya cari sebentar ya. Fatwa pendapatan non halal.
Baik, tentang penyaluran dana non halal, mayoritas ulama berpendapat dana non halal boleh disalurkan untuk fasilitas umum. Ya, namanya al-masalih al-ammah. Seperti pembangunan jalan raya, MCK. Sedangkan sebagian ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi, dana non halal boleh disalurkan untuk kebutuhan sosial yang namanya auju al-khairi. Ya, baik fasilitas umum ataupun selainnya, ya. Jadi ada dua pendapat ini, Pak, ya. Nah, jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Nah, gitu, Pak. Kalau untuk pajak berarti juga tidak boleh. Ya, lebih bagus diberikan pada yang umum. Ini untuk menjaga, Pak, untuk menjaga. Kalau disambungkan dengan wakaf gimana, Ustaz? Tapi asal digunakan untuk kepentingan umum boleh ya. Ya, Apapun, apakah status wakaf atau langsung kita yang membangunkan, tetap Ya. saja sama gitu ya. ya. Yang penting bukan kita ambil, untuk kita serahkan pada umum, pada umum Ya. gitu. Ya, yang saya maksudkan tadi kan untuk bayar pajaknya. Paling tidak Ya. kan pajak itu memang di dalam agama Islam kan tidak diwajibkan. Ya, tapi kan itu kan untuk kepentingan pribadi kita kan. Oh begitu. Oke, Iya. sip. Ya, makasih. Jangan kita ambil ya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Berikutnya kami beri kesempatan 2 pertanyaan lagi. Yang terakhir nanti dari online Zoom ada yang bertanya, nanti akan kita bacakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo, Banamo Ramzil, Kampung Ambo di Koto, Rau-Rau. Ya. Yang Ambo ingin tanyakan Pak Ustadz, kalau kita bersedekah nanti dikembalikan 700 kali, kan begitu? Atau ada lagi di lain kita juga ketemukan, bersedekahlah kamu karena sedekah kamu itu akan memadamkan api neraka. Kan benar ya Ustadz ya? Sedekah itu memadamkan api neraka. Benar Ustadz? Ambo harus cari dulu hadisnya. Nah, cuma yang ingin Ambo tanyakan gini Ustaz. Kalau andai kita bersedekah, kebetulan kan orang kampung Ambo kan banyak menggali. Iya. Kebetulan dia bersedekah hari ini 10.000. Alhamdulillah kadar Allah minggu depan profitnya naiknya 7 juta. Impas kan 10 jadi 7 juta. Yang Injuk khawatirkan gini, Ambo lah terima di dunia. Di akhirnya apa yang Ambo terima nanti dari sedekah Ambo ke? Jadi di akhirat ada lepet ini. Nah, itu yang dikhawatirkan Ustaz. Karena sebenarnya loh, dulu pernah dalam satu riwayat dikatakan waktu panen korma di Madinah, panennya rusak, korma itu jelek, lalu dibeli oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia kan orang kaya raya. Iya. Dia maksud untuk menolong warga penduduk Madinah. Iya. Berapa minggu berikutnya datang pedagang dari Yaman untuk membeli korma jelek tadi. Karena kebetulan waktu itu Yaman terkena wabah, obatnya adalah korma jelek. Jelek tadi ya. Dibeli dengan harga 3 kali dengan harga normal. Iya. Itu waktu itu Abdurrahman bin Auf takut ya. Ini apa salah nanti tolong Ustaz koreksi. Waktu itu Abdurrahman bin Auf takut. Ya Allah, saya sedekah hari ini dibalas hari ini. Apa yang dapat nanti yang saya dapatkan di Aimul Bid katanya. Di Aimul Masar katanya. Nah, saya itu tanya aja Ustaz. Iya. Jadi kita khawatir kita kasih langsung kita dapat dunia, di akhirat kita dapat apa gitu. Iya, iya. Oke, Baik. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kita harus baca ayat itu sampai habis. Ya. Ayat itu begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ujungnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi pahala yang tadi itu ya pahala yang jelas 700 kali. Tapi pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar di akhirat.
Jadi jangan khawatir gak dapat pahala akhirat. Karena ujung ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gitu. Jadi kalaupun kita bersedekah di dunia, Iya. ada kembaliannya di dunia, Iya. kita tidak perlu khawatir nanti juga ada Tidak kembali. perlu khawatir. Matematika Allah itu nggak sama aja matematika kita. Kita ini berpikir akhirat, tapi pola dipakai pola dunia. Ya, tapi kan orang juga berharap, Ustaz, kadang-kadang ada juga yang ngomong begini, sedekahlah kamu karena sedekah itu membuka rezekimu katanya. Kenapa? Bersedekahlah kamu Ya, karena sedekah itu membuka rezekimu katanya. ya betul. Ya kan? Ah. Tapi kalau dia rezeki itu diterima di dunia, itu timbul kekhawatiran juga, Pak. Di akhirat kita ketemu apa nanti katanya. Oh enggak. Itu makanya itu yang matematika kita. Sama dengan kalau kita sedekah terus harta kita nggak nambah-nambah misalkan. Oh ini berarti sedekahnya salah. Enggak begitu. Ya, kalau kita nggak nambah-nambah berarti kita Allah menyimpannya untuk dibalas di akhirat. Itu Kita jadi berbaik sangka sama Allah. nah itu tadi. Jadi jangan kita pahami satu ayat itu dengan logika matematika dunia gitu. Kita harus pakai logika matematika akhirat. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian saya mau tanya tentang suku tadi, Ustaz. Ya kita kan beli obligasi, Pak ya. Nanti Ya. uangnya itu bunganya itu lalu kita sedekahkan gitu ya. Ya. Jadi kalau kita beli 100 juta, tadi uang kita tetap 100 juta. Ya. Bunga dari itu kita sedekahkan. Ya. Apa itu tidak riba, Ustaz? Itu bukan bunga. Itu akadnya tergantung akadnya. Ada akad sewa, ada akad mudharabah. Nanti sukuk itu digunakan buat apa sama pemerintah? Misalkan kalau sukuk digunakan buat jalan tol, berarti di jalan tol kan ada hasil. Hasil itu yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kita. Kalau misalkan pemerintah menggunakan dana sukuk itu untuk bangun kampus-kampus Islam, berarti dia akadnya ijarah, sewa. Nanti sewa dia bayarnya kepada kita. Jadi bukan bunga. Kalau sukuk, kalau obligasi baru dia bunga. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Cukup ya Pak? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Ini satu lagi pertanyaan dari peserta online nih Pak. Saya bacakan dari saudara Endrizon. Assalamualaikum Ustadz. Ini masalah kelebihan rizki kita berwakaf. Kalau kita kekurangan gimana caranya Ustadz? Demikian. Kalau kita kekurangan pun kita diminta sedekah loh. Coba buka Ali Imran 134. Ya. Jadi sedekah itu enggak hanya ketika punya uang. Enggak punya uang pun kita diminta sedekah itu. Ya, coba dibuka. Ali Imran 134. Sudah ada yang ketemu? Coba dibaca. Coba dibaca, Pak. Sempit. Iya. Inilah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu dia berinfak di kala lapang maupun sempit. Ado piti, tidak ado piti dia tetap berinfak, tetap bersedekah. Mungkin nilainya beda. Kalau banyak pitinya sedekah banyak, tapi kalau piti tidak adonya tetap aja bersedekah walaupun sakit ya. Ya. Ini menjadi kriteria ukuran orang-orang bertakwa itu ukurannya di situ. Dia tetap berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Ali Imran 134. Gitu ya. Cukup. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Demikianlah hasil tausiah yang sudah disampaikan dan kita sudah melakukan tanya jawab. Dan berikutnya kami mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ya. Baik. Para jemaah sekalian, marilah kita berdoa ya. Semoga Allah membukakan hati kita untuk kita bisa berwakaf ya. Kita berdoa juga kepada Allah supaya setan dijauhkan dari diri kita untuk membisik-bisikkan kepada kita takut miskin. Ya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersedekah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang berwakaf ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar sedekah adalah perintah-Mu ya Allah. Tapi seringkali kami sangat sulit melaksanakannya karena setan selalu menggoda kami ya Allah. Jauhkan setan dalam diri kami ya Allah. Jauhkan setan dalam diri kami ya Allah. Jauhkan setan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sementara Engkau mengatakan Engkau akan memberikan keutamaan dalam sedekah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bisa bersedekah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa berwakaf sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Karena kalau kami sudah meninggal dunia, harta kami menjadi harta waris ya Allah. Bukan kami lagi yang menikmati ya Allah, tapi ahli waris kamilah yang menikmatinya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk menikmati harta kami ya Allah, dengan cara mewakafkannya di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas tausiah yang sudah sampaikan.